Shalom, selamat malam. Sebelum membaca sebagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hamba-Mu pada malam hari ini. Bapa, sebentar lagi hamba akan membaca sebagian sabda firman-Mu. Kiranya firman ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati pembacaan ini dari awal, pertengahan, dan tidak kurang satu apapun. Bapa, inilah doa hamba yang hamba-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita akan membaca Alkitab dalam 1 Yosua ayat 1 sampai 11 dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan dijanjikan oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, daripada gurun ke gunung Libanon yang sebelah sana itu samping ke sungai besar, yaitu sungai Efrata, seluruh tanah seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar dan sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkata kitab Taurat ini, terdapat renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah aku telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dan manapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengaturan pasukan bangsa itu. Katanya, inilah seluruh perkemahan dan perintahlah kepada bangsa itu demikian: sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, masuk kepada sharing, dan teman-teman di sini kalau sharing memberi judul ini terang sebagai orang muda siap berproses dalam segala hal. Dalam nats pembimbing Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetaplah renungkan itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Teman-teman muda, kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel ke tempat atau ke tanah Kanaan. Menuju ke sana
menjalani proses merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Tidak semua orang bisa pergi ke tanah Kanaan atau ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa, karena dalam firman Tuhan ini perlu membimbing kita setiap proses dalam perjalanan sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, pasti memiliki panggilan dan harapan dan keberhasilan dalam melakukan panggilan dan mewujudkan harapan yang diharapkan. Dan itu tentu butuh kesabaran, kesetiaan, proses. Dan teman-teman juga tahu, kita jangan takut dalam melakukan proses, karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam perjalanan hidup sebagai orang muda Kristen. Karena di dunia sekarang banyak yang menggoda dalam kutip itu rupa dalam pergaulan bebas yang pergaulan sonda sewajarnya, yang cuman minum, sonintau ibadah, sonintau Tuhan, pokoknya sonintau apapun, dosa perlu tahu, sonda tahu ibadah dang. Rupanya dorang biarco, sonda mau pipi ibadah biarco, kadang-kadang tempat ibadah kita mau pi minum jo, itu kan seakan-akan itu rupa orang sonda mengikuti proses, sonda menjalankan tugas dan sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi Kristen, dengan yang pastinya itu setidaknya orang mesti berubah dan enggak selamanya orang harus di posisi itu. Karena apa? Proses itu selalu ada. Setidaknya orang itu harus sabar, setia, selalu menanti apa yang pasti Tuhan tahu apa yang Torah inginkan. Torah pengen apa ke depannya. Pokoknya apa yang Tuhan inginkan itu pasti kan terwujud kalau orang berusaha, setia, baca firman Tuhan, pokoknya taat kepadanya lah. Dan itu pun orang harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, walaupun sejauh doa. Dan teman-teman, oleh setiap perjalanan kita harus melalui proses, dan kita itu selalu percaya, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu mampu membuat kita percaya kepadanya. Amin. Pesan dari saya, bukan ambisi atau hasrat atau pribadi yang harus diikuti, tapi melainkan firman Tuhan atau kehendak Allah. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Dia kita bisa seperti ini. Dan semoga apa yang tadi firman tadi, meskipun tidak terlalu panjang, semoga itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran saya. Sebelum tutup, mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, hamba tadi sudah membaca sabda firman-Mu, sudah merenungkan firman-Mu Bapa. Meskipun itu ada salah-salah perkataan, tapi hamba-Mu sudah melakukan